Sekarang ini yang paling bisa kita banggakan Iran. Lepas dari masalah Syiah, kita banggakan mempunyai kekuatan intelektual yang sangat maksimal, bisa nuklir, bisa rudal yang sangat cepat. Ya Allah, ini nggak gampang nih. Amerika dengan Israel mau mengalahkan Iran nggak gampang, dan saya yakin nggak akan kalah. Nggak akan kalah, nggak. Pasti Amerika akan kerugian besar, mengalami kerugian besar. Waktu Saddam Hussein, Saddam kalah karena rudalnya belum pakai IAI, belum ada IAI waktu itu. Nah, sekarang ya Allah, kalau ngirim rudal Iran itu tepat mana sasarannya, apa yang dituju lah, yang dituju apa itu tepat, pakai IAI itu. Walhasil kita orang Islam harus unggul dalam teknologi sebenarnya. Bahkan saya kan S2-nya perbandingan agama. Saya baca Taurat, baca The Old Testament, The New Testament, saya baca Bible. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang menghargai ilmu pengetahuan, menghargai akal, hanya Quran. Pertama coba, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Jadi kalau kita mau benar dalam apa saja, bidang apa saja, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Satu lagi ayat, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu itulah yang derajatnya tinggi ya, di mata Allah. Beriman sebagai basic teologi dan berilmu. Ya, ada lagi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini yang gini nggak ada di kitab suci lain. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah ikut ngomong. Ya Allah, ini ayat menuntut agar kita profesional ini. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah komentar, nggak usah ngomong. Kiai nggak usah ngomong tentang teknologi. Saya misalkan, begitu mulai insinyur jangan ngomong agama, nanti salah semua nanti. Nanti Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat. Loh, gobloknya. Karena enggak seperti saya ngomong mesin. Saya ikut bicara mesin gitu. Atau bicara ekonomi perbankan, ya salah semua. Oleh karena itu Quran sejak 15 abad yang lalu telah menegaskan, kalau kamu enggak ngerti jangan ngomong. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, betapa ayat ini sangat menghargai posisi ilmu pengetahuan yang luar biasa ini. Makanya ketika puncaknya peradaban agama Islam di Baghdad, ilmu pengetahuan peradaban dunia lahir di Baghdad. Dimulai oleh Harun Rashid, diganti oleh putranya Ma'mun, diganti oleh adiknya Ma'mun Mu'tasim, diganti oleh adiknya Mu'tasim Wathiq, diganti adiknya Mutawakil. 5 khalifah inilah puncaknya peradaban Islam. Di situ lahir ilmu pengetahuan. Orang yang pertama kali menulis tafsir yang sempurna, Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang Yaman, bukan. Orang Tabaristan. Betul. Orang yang pertama kali menggagas ilmu tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224. Yang menggagas ilmu nahwu, bukan orang Arab. Ya, seperti kita mencetuskan grammarnya bahasa Cina gitu, seperti itu. Yang menggagas ilmu nahwu, grammar, bukan orang Arab, orang Persia. Amr bin Kumbur atau terkenal dengan Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas menseleksi hadis, mana sahih, mana hasan, mana dhaif, Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi. Orang Roma Hurmuz, orang Arab bukan. Beliau atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, bisa nggak Syekh bikin metode menseleksi hadis ini, sudah amburadul, ada sahih, ada yang bohong, siap, bisa. 1 minggu ilmunya jadi. Namanya mustalahil hadis. Hadis bisa benar kalau memenuhi 4 syarat. 1,
antara murid dan guru ketemu langsung. Berarti saya mengatakan Gus Dur berkata, benar itu, karena saya ketemu. Tapi kalau saya mengatakan Kiai Hashim berkata, bohong. Enggak, karena saya enggak ketemu. Kecuali saya mengatakan kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Kiai Hashim, baru benar tuh. Coba segitunya. Syaratnya nomor 1, murid ketemu guru. Nomor 2, gurunya tidak pernah lupa, dobit. Nomor 3, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, kedua-duanya berperilaku baik, baru sahih. Kurang 1 syarat, hasan. Kurang 2 syarat, do'if. Do'ifnya maqtu', munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'dal. Ya Allah, dikira ini hanya di agama Islam ada seperti ini. Bukan menghina, ini ilmiah, bukan menghina, ilmiah. Penulis Bible ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas ini baru lahir tahun 66. Isa al-Masih sudah naik ke laut tahun 28. Kok bisa nulis kitab suci? Kitab suci loh itu. Bukan karangan biasa, bukan karangan, bukan. Nulis kitab suci, ketemu saja enggak dengan Isa al-Masih. Kalau Matius, Markus, Yohanes, Filipus, Petrus, itu ketemu itu. Hawariyin. Kalau yang namanya Lukas baru lahir tahun 66. Kok bisa menjadi penulis salah satu kitab suci? Di kita nggak bisa, di Islam nggak bisa itu. Paham tidak? Makanya luar biasa agama Islam ini. Ayo tanya pada orang luar, ada nggak metode menseleksi berita ini? Nggak ada, hanya di Islam. Belum lagi caranya baca Quran. Tanya-tanya pada gereja sana. Romo, pendeta, mohon maaf, mau tanya. Kalau di sini kalau baca Bible ada tajwidnya nggak ya? Ada ikhfa, idgham, iklab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Nggak ada. Belum qiraatnya, qiraat sab'ahnya. Jadi kita ini luar biasa, Pak. Punya khazanah keilmuan yang luar biasa. Tidak ada metode membaca kitab suci kecuali Islam, ilmu tajwid. Nggak ada itu. Apa orang baca kitab Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana, Tripitaka, Hindu Buddha, atau Bible, nggak ada tajwidnya. Kita pakai tajwid, salah, dosa. Anak kecil ngaji Quran belajar dengan tajwid. Ya Allah, luar biasa kita ini. Yang di luar nggak ada itu. Walhasil dengan adanya Quran menghormati ilmu pengetahuan, maka Islam pernah memegang peradaban. Qiblatus thaqafah wal ilm wal hadarah Baghdad. Mengumpulkan hadis, menghafalkan hadis coba. Orang 10 yang hafal hadis itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Ya Allah, orang hafal hadis. Imam Bukhari hafal 600.000. Ada 50.000, ada 100.000. Ini yang besar-besar. Yang lain banyak lagi, imam-imam yang lain masih banyak. Ini yang besarnya ini. Muhaddits. Dan perlu diketahui, 10 orang ini tidak satupun orang Arab. Bukhari Uzbekistan, Muslim Nisabur, Turmudi, kota Turmud, masuk Rusia sekarang, dan seterusnya. Jadi waktu itu orang Arab pegang jabatan, kelas elit kan, Arab kan. Nah, orang Persia yang bukan turunan Arab, menguasai bahasa Arab, namanya ganti nama Arab, tadi nama Persia, menjadi pegang ilmu pengetahuan. Karena mereka dianggap second citizen, warga negara kelas 2 kan, bukan Arab, bukan. Itu, makanya ilmu dipegang oleh Persia semua. Ulama Arab itu ya, Imam Malik, Madinah, Imam Syafi'i, Mesir, Syadzili, Syabul Qadir Jalani, Asy'ari, itu Arab itu. Imam Hasan Basri bukan Arab. Rabi' Adawiyah bukan, Ibrahim bin Adam bukan. Imam Ar-Razi, Zamakhsyari, siapa lagi? Baqillani, Haramain, Ghazali, orang Nisabur, Khurasan. Paham tidak? Jadi dengan adanya ayat tadi, maka dulu orang Islam memegang peradaban, puncak yang peradaban ketika 500 tahun dinasti Bani Abbasiyah. Itu yang ilmu Islam. Belum yang di luar ilmu agama.
Yang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161. Al-Jabar. Yang pertama kali menggagas algoritma, ini siapa? Idenya siapa dulu? Yusuf Al-Khwarizmi. Diakui itu, kalau Barat juga diakui. Beliau menggagas angka 0. Dulu nggak ada angka 0, 10 itu X. Nah, kalau 100, X-nya 10, X 100. Kalau 1000, X-nya 100, X. Kalau 1.000.000, gimana nulis X-nya? X. Abu Yusuf ganti 0. Itu beliau yang ngarang 0 itu. 10, 10, 100, 100, 1000, 103, 1.000.000, 06. Lebih gampang daripada X dijejer. Itu Yusuf Al-Khwarizmi. Yang ilmu ukur, arsitek lah, Al-Bairuni. Ini saya kalau istilah ulama dulu enak rasanya, seneng itu loh. Kalau misalnya ulama sekarang sepet rasanya, Masya Allah. Proposal, yuk. Kelasnya kelas gitu ulama sekarang, proposal. Dr. Abu Bakar Ar-Razi, orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah. Bukunya namanya Al-Hawi Fit Tib. Buku tulisan tangan beliau sekarang ada di Sorbonne, Prancis. Universitas Sorbonne. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Bukunya ini. Namanya Al-Hawi, bahasa Arab. Namanya Al-Hawi. Yang pertama kali membuat map peta bumi. Gambar bumi peta. Belum ada alat waktu itu, belum. Al-Idrisi. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin kacamata, Hasan bin Haitam. Yang pertama kali bikin alat navigasi untuk mencari mana arah barat, timur, utara, selatan, di tengah-tengah laut, atau tengah-tengah padang pasir. Sekarang navigasi namanya pesawat dulu, pesawat navigasi namanya. Dulu namanya apa? Pandomnya. Itu Ahmad bin Majid. Bahkan yang pertama kali membuat alat musik organ. Jangan dikira Amerika belum lahir. Barat masih bodoh. Yang pertama kali bikin alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, saya punya di rumah bukunya, tebal. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Ya Allah. Belum Ibnu Sina, ya filosof, ya dokter. Belum Al-Amiri, Ishaq bin Hunain. Bukan orang Islam nih. Ishaq bin Hunain bukan orang Islam, tapi menulis sejarah Islam. Thabit bin Qorah juga bukan orang Islam, orang Majusi. Dipelihara oleh Ma'mun, Khalifah Ma'mun, agar menerjemahkan buku-buku yang dari luar negeri, baik bahasa Yunani maupun bahasa Persia. Walhasil, ulama Islam dulu megang peranan puncaknya kemajuan peradaban. Bukan hanya ilmu agama. Di samping lahir ilmu agama, tajwid, nahwu, sorof, balaghah, dan seterusnya, tafsir, hadis, juga lahir ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, profan, yang bersifat eksak. Itu dipegang juga oleh para ulama Islam. Karena didorong dengan ayat tadi, ilmu pengetahuan bisa mengangkat derajat iman dan ilmu. Dah, panjang kalau cerita ini, panjang nih, kita segitu aja ya. Yang kedua, dalam diri manusia ada namanya, tadi apa namanya? Lupa deh. Apa tadi namanya? Al-Quwwatun Natiqah, kecerdasan. Yang kedua sekarang, Al-Quwwatul Mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Manusia punya ide. Ada di soul, di nafsu. Saya harus jadi wali kota. Harus jadi presiden. Harus jadi DPR, komandan, ketua, kepala, imam. Gak mau makmum saya. Adanya dari nafsu. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus menang. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka bukan nafsu ghadabiyah namanya, Pak Wali. Namanya himmah. Apa? Strong will. Saya harus jadi wali kota Depok. Kalau jadi, tadi sudah diserahkan, sanawiyah saya bangun satu lagi, jalan-jalan saya perbaiki, tapi macetnya luar biasa ya. Pengangguran akan saya pikirkan,
Bagaimana tidak ada orang nganggur? Yang masih anak-anak, saatnya sekolah, harus semuanya sekolah. Beasiswa. Walhasil itu program yang baik lah. Namanya himmah. Apa namanya? Memang datang dari nafsu hudubiyah, memang datangnya sama. Tapi menjadi himmah kalau baik. Niatnya apa niatnya? Tujuannya apa? Ibtigha'a mardhatillah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Apa yang dilakukan oleh wali kota ini kalau niatnya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Lebih besar daripada kiai tahajud lah. Iya, kalau kebijakan Pak Wali tanda tangan manfaatnya seluruh Depok. Kalau tahajud untuk ente sendiri. Itu ya. Nah, orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, nggak mau kalah. Nabi Muhammad tuh. Makanya perang itu menang terus kecuali perang Uhud. Perang Badar 314 mengalahkan 1000. Fathu Makkah, Makkah dikuasai tahun 8 Hijriah, menang. Perang Hunain, menang. Perang Taif yang dulu melempari batu, menang. Perang Mu'tah, menang. Perang Bani Mustalik, menang. Perang Khaybar, menang. Yang kalah, perang Ahzab, 10.000 mengepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya ada 800 orang Islam, menang. Kocar-kacir mereka 10.000 itu. Hanya perang Uhud kalah. Itu pun kesalahan 16 sahabat. Nabi pesan 16 sahabat di atas gunung Uhud, kamu di sini pegang panah, jangan bergeser. Jangan bergeser, diam sini. Nah, perang jalan, orang Islam menang di bawah kan. Kalau bunuh orang kafir dapat dompet, cincin, kacamata, apalagi pakaian, jam tangan, kira-kira itulah. Dapat senjatanya. Lama-lama orang 16 ini, loh, saya dapat apa ini? Diam aja saya dapat apa ini? Ini di organisasi juga gitu tuh. Nanti isyuran nanti gitu, saya dapat apa ini harusnya? Jadi turun, orang 16 turun meninggalkan gunung. Mengingkari pesan Nabi. Turun, Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, Amr bin As masih kafir, tahu ada kelemahan. Mereka muter bawa pasukan, naik gunung, nyerang di atas gunung. Sayyidina Hamzah gugur. Rasulullah kejeblos di lubang. Giginya patah satu. Dibentengi oleh 10 sahabat bentengi Rasulullah, yang mati 6. 10 sahabat bentengi Rasulullah, yang mati 6. Di antara yang mati namanya Abu Dujana. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah. Asal jangan sampai ke Rasulullah panah itu. Itu perang Uhud itu. Walhasil perang yang kalah perang Uhud. Karena gara-gara sahabat yang disuruh jaga di atas gunung tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Walhasil Rasulullah selalu menang, tidak mau kalah. Pernah dinasihatin oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal. Berhenti dulu Muhammad. Apa jawabnya? Coba kalau sama dia. Kalau kita gimana? Berhenti dulu aktif di NU-nya atau ngajar madrasah mau dibunuh sama nih. Gimana kira-kira? Kalau Rasulullah jawab, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah." Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Begitu enggak kita? Begitu tidak? Itu Rasulullah SAW. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Ya Allah, Nabi Muhammad. Ada yang ngomong, yang wajib jujur Nabi Muhammad karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi. Enggak sembarangan. Jujur. Masya Allah. Jujur. Itu kalau dilanggar dampaknya luar biasa. Gara-gara tidak sidik, hilang sidik, minyak goreng hilang. Hilang sidik, Kominfo 8 triliun. Nadiem katanya masih belum selesai. Katanya 450 triliun. Timah
300 triliun. Reza Khalid 950 triliun. Kalau dibikin cendol, Depok tenggelam itu. Waktu zaman Pak Harto ada korupsi, ada, tapi nggak sampai ratusan triliun dan tidak merata. Orang tertentu saja, nggak semua bupati, nggak semua DPR, nggak semua kepala dinas. Waktu zaman Pak Harto ada korupsi, tapi orang tertentu, orang-orangnya saja. Sekarang Masya Allah, dari pusat sampai DKM masjid, gara-gara kehilangan sifat sidik. Gak usah negara Bu ya, rumah tangga saja, suami tidak sidik, ibu marah, ibu tidak sidik, suami marah, ya enggak? Kira-kira yang sering tidak sidik suami atau istrinya? Istri, bener? Ya, jadi sifat sidik kayaknya ringan ucapannya, sidik, jujur, tapi dari situlah idealisme kita bangun, dari situlah idealisme kita ambruk. Gara-gara sifat sidik. Nah, jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah. Wa antumul a'laun, di atas. Wali kota NU, sekda NU, camat NU, lurah NU, mandor pasar NU, babinsa NU. Jangan jadi anak buah, jadi pemimpin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kau di atas, kamu itu pemimpin, jangan jadi anak buah. Kalau tadi berilmu wajib, berarti bodoh dosa ya. Tadi yang masalah ilmu tadi, pintar wajib, bodoh. Sekarang yang kedua ini menang wajib, kalah alhamdulillah paham. Yang nomor dua, dari al-quwatul mutakhayyilah, nafsu syahwatiyah. Kalau tadi qutubiyah, sekarang apa nafsu? Saya harus kaya. Masa yang kaya cuma aguan saja? Saya harus kaya. Kalau niatnya baik, tujuannya mulia lillahi ta'ala, maka nafsu syahwatiyah ingin kaya itu ganti namanya azimah. Apa? Kalau tadi menang apa? Himmah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Jadi kita ini salah. Kalau ada orang ngomong, mohon maaf, ada orang ngomong, gak usah kaya-kaya, yang penting berkah. Salah. Yang benar kaya dan berkah. Gak usah pinter-pinter, yang penting manfaat ilmunya. Salah. Apa yang benar? Pinter dan manfaat. Kuasai Google, kuasai YouTube, kuasai Instagram, kuasai AI. Dan berkah itu pasti akan cepat sekali, manfaatnya besar. Quran berfirman, nih Quran nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kamu jangan mati meninggalkan anak yang melarat. Coba Quran nih, kamu jangan meninggal dunia meninggalkan anak yang dhi'afan, melarat. Upayakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan harta yang banyak, supaya anak-anak kita yang mewarisi sejahtera, ahli waris kita. Ini perintah Al-Quran loh. Jadi kita ini harus kaya. Kalau begitu kaya itu wajib, melarat yang keras. Kaya itu melarat. Assalamualaikum sedulur-sedulur, saudara-saudara, teman-teman, sobatku semua. Bagaimana aktivitas pagi ini? Bagaimana aktivitas kemarin sore? Apakah sudah cukup atau apakah bebek saja? Sudah cukup dalam arti apakah kita semua sudah bersyukur atau bagaimana? Dan bagaimana juga tanggapan sedulur-sedulur, saudara-saudara, teman-teman dan sobat-sobat semuanya di
channel ini, atau tentang pendapat atau pandangan atau apa ya, atau apapun itulah tentang ceramah terbarunya Kiai Haji Said Aqil Siraj, pemahamannya tentang Iran, dan ternyata terbukti ya teman-teman. Ini di sini tuh kayaknya apa ya, Kiai Haji Aqil Siraj itu lebih menekankan bahwasanya di negara-negara dunia, bahkan di Arab sekalipun ya, yang memang diakui kekuatannya itu memang ya cuman Iran teman-teman, gitu. Cuman Iran yang memang lebih dominan ya dalam hal teknologi, dalam hal pendidikan, yaitu kayaknya memang harus kita akui ya. Ya bayangin aja tuh kalau Indonesia tuh kayak gitu. Bahkan ada beberapa entah tokoh atau siapa tuh bilang, wah ini bagaimana ya kalau misalnya Indonesia itu diserang seperti Iran gitu, berapa hari kita gitu loh. Bahkan pernah sempat jadi meme lucu ya, pasukan kita itu ini rudal ternyata jatuh doang kayak gitu. Itu bagaimana gitu loh menurut sobat semuanya gitu. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semua, atau sedulur-sedulur semua gitu. Dan kalau kalian semua itu nonton sampai selesai, denger sampai selesai, itu bagaimana juga itu, bahkan ternyata dalam Islam pun itu kayak itu wajib loh ya. Dengan satu catatan ya, dengan satu catatan kita menggunakan atau membelanjakan harta kita itu di jalan Allah, begitu ya teman-teman. Bukan kaya tapi malah untuk menindas orang atau merasa dirinya lebih, merasa sombong, itu bukan gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mempunyai pandangan, mempunyai pendapat, mempunyai sudut pandang, mempunyai apa ya, persepsi atau apapun itu, silakan tinggalkan komen di bawah. Kira-kira kalian setuju nggak dengan pemahaman atau pemikirannya guru besar kita, yaitu Kiai Haji Aqil Siraj? Jadi kalian bisa diskusi atau komentar di bawah mengenai perihal perang antara Iran dan Israel ini bagaimana gitu loh. Bener nggak sih kira-kira Iran itu tetap tangguh gitu loh? Kalau dokter dokter Said Aqil Siraj ini kan mengatakan Amerika pasti akan rugi besar gitu, bahkan pasti kalah gitu loh. Bagaimana menurut kalian semua? Ini kita di sini Kiai Haji Siraj menegaskan ini di luar Syiah loh ya gitu. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu. Sekali lagi teman-teman, ada yang lupa. Sekali lagi saya ingatkan, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kualik teman-teman. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Toh subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian semua juga akan bisa meninja atau kayak bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu loh. Karena di channel ini kami akan menyediakan platform atau ceramah-ceramah yang tentu saja beda-beda gitu. Di sini beda bukan berarti mengadu domba ya teman-teman atau sedulur-sedulur sini, tapi untuk menambah wawasan kita, biar pengetahuan kita atau wawasan kita lebih luas, begitu aja. Itu hal yang perlu digarisbawahi. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan apapun yang kita inginkan akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, saya akhiri di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.